Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk kepada materi TPS. Mungkin minggu depan TPS kita akan saya carikan dengan materi yang berbeda lagi. Oh ya nak, pemberitahuan tadi, ini mulai banyak partisipan. Saya kasih tahu untuk segera mengumpulkan video ujian praktek bahasa Indonesia, pembacaan puisi ya, segera dikirim. Kelas Alexa belum ada itu yang ngirim ke saya. Yang hari ini yang banyak mengirim baru kelas Nobel. Jadi tolong segera dikirim ke saya. Biar segera bisa saya nilai. Oke, kita mulai aja ya. Bisa dilihat. Bentar ya. Hari ini seperti biasa kita pembahasan soal materi TPS ya. Kita langsung ke pertanyaannya saja yang di luar. Masalah utama dari teks tersebut adalah A. Pengertian atau konsep dasar tentang kebudayaan dan lingkungan. B. Pengaruh lingkungan alam dan lingkungan sosio-budaya terhadap manusia. C. Hubungan resiprokal antara manusia, kebudayaan, dan lingkungan. D. Pentingnya kebudayaan dalam menyelaraskan jalinan manusia dengan lingkungan. E. Peran kebudayaan dan manusia dalam pembantuan alam sekitar. Oke, silakan di screenshot dulu. Kalau sudah, kita kembali ke teksnya. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kita kembali ke teksnya. Silakan dibaca.
Oke, sudah ketemu jawabannya? Ada yang jawab tadi, Charlie? Oke, kita kembali ke... Oke. Kita lihat. Jadi masalah utama dalam teks tersebut adalah ada A, pengertian atau konsep dasar tentang kebudayaan dan lingkungan. Di situ masalah utama ya, ingat masalah utama dalam teks itu. A, pengertian atau konsep dasar tentang kebudayaan dan lingkungan. B, pengaruh lingkungan alam dan lingkungan sosiobudaya terhadap manusia. C, hubungan resiprokal. Tahu hubungan resiprokal ini apa? Nggak tahu, Pak. Jadi hubungan resiprokal ini, Nak, hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Kalau di biologi apa ya, simbiosis mutualisme ya? Kalau nggak salah saya itu simbiosis mutualisme namanya. Bisa dilihat. Simbiosis saja, Pak. Hah? Simbiosis saja, Pak. Simbiosis ya. Oke. Jadi hubungan resiprokal ini hubungan timbal balik. Jadi saling menguntungkan lah antara manusia, kebudayaan dan lingkungan. D, pentingnya kebudayaan dalam menyelaraskan jalinan manusia dengan lingkungan. E, peran kebudayaan dan manusia dalam pembantuan alam sekitar. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya C. Mengapa jawabannya C? Apabila kita ambil jawaban A, pengertian atau konsep dasar tentang kebudayaan dan lingkungan, ini kurang lengkap permasalahan yang dibicarakan di situ. Kita kembali ke teksnya, kita lihat masalah yang dibicarakan dalam teks ini apa saja? Manusia, alam, setelah itu lingkungan tempat dia hidup kan? Iya, Pak. Nah, ada 3 di situ yang dibicarakan. Ini kita lihat, manusia untuk tetap dapat melangsungkan kehidupannya selalu bergantung pada lingkungan alam dan fisik tempatnya hidup. Itu adalah kalimat Utama, Pak. itu kalimat utamanya. Nih kita lihat. Masalah utama adalah inti persoalan yang secara menyeluruh, ingat secara menyeluruh yang dibicarakan dalam teks. Kalau dia tidak menyeluruh, maka belum bisa dikatakan teks utama. Masalah utama. Jadi kita melihat dalam satu teks itu, masalah utama itu apa yang dibicarakan. Tapi lumrahnya atau lazimnya masalah utama teks itu ya diletakkan di awal di awal paragraf dalam sebuah teks. Paham? Ini kita analisis lagi ya. Manusia, ini udah nih manusia permasalahannya, terus melangsungkan kehidupannya bergantung pada lingkungan alam dan fisik tempatnya hidup. Apabila kita pilih jawabannya A, pengertian atau konsep dasar tentang kebudayaan dan lingkungan. Berarti kalau pengertian di sini diceritakan tentang kebudayaan dan lingkungan. Maka disebutkan kebudayaan adalah ini manusia memiliki kebudayaan bla bla diceritakan. Terus lingkungan adalah ini. Jadi manusia membutuhkan hanya itu saja diceritakan. Apabila 2 ini yang kita pilih, kebudayaan dan lingkungan, maka dia kurang lengkap. B, pengaruh lingkungan alam dan lingkungan sosiobudaya terhadap manusia. Sosiobudaya ini bagian dari lingkungan hidup, maka dia kurang lengkap. Di mana? Di teks yang ini kita lihat. Di teks terakhir kalau saya tidak salah itu tentang sosiobudaya. Nih, lingkungan hidup juga meliputi lingkungan sosiobudaya. Sosio ini sosial. Budaya berarti kehidupan manusia dalam hal budaya dia, kehidupan antar manusia atau interaksi antar manusia dalam budaya, dalam budaya lah contohnya. Anak-anak tahu pacu jalur di Taluk Kuantan, pacu jalur dia. Setiap tahun pacu jalur itu diadakan di Taluk Kuantan, itu kebudayaan ya. Itu Piala Presiden.
Jadi dibuat perahu naga gitu panjang, maka orang akan berlomba. Itu salah satu contoh. Yang kedua, kalau kebudayaan ini yang menganut paham sosio budaya ini, tapi ini dalam pandangan saya, jangan nanti dibilang oh Bapak kok berbeda gitu. Jadi begini. Tahu kenduri? Tahu, Pak. Kenduri. Tahu, Pak. Kenduri dia pakai baca Al-Qur'an juga kan, baca Yasin kadang, kalau tidak doa selamat gitu kan? Iya, Pak. Hal itu kalau pandangan saya itu adalah budaya. Tapi apakah itu boleh? Boleh. Nggak masalah. Mungkin ada pendapat lain, orang menyatakan itu forbidden atau satu kesalahan lah. Tapi kok bagi saya itu hal yang nggak masalah, karena itu tidak ada, ya udahlah, itu lain bahasannya, itu agama. Itulah. Paham ya? Kenapa jawabannya tadi C? Resiprokal antara manusia, kebudayaan, dan lingkungan. Inilah yang dibicarakan di dalam teks tadi. Kalau pentingnya kebudayaan dalam menyelaraskan jalinan manusia dengan lingkungan, maka yang diceritakan itu kebudayaan manusia tadi. Peran kebudayaan dan manusia dalam pembentukan alam sekitar. Peran kebudayaan dan manusia berarti manusia dan kebudayaan yang membentuk alam sekitar. Sementara manusia, kalau kita kembalikan lagi, sementara logikanya begini, sementara manusia dan kebudayaan yang dibentuk oleh alam sekitar. Ingat soal kawasan Hitu yang Ambon itu. Tahu yang situs kuno di kawasan Hitu. Yang tahu-tahu ketika Belanda menjajah, dia diletakkan tinggal di tepi pantai, padahal orang-orang Hitu itu harus tinggal di atas gunung, rupanya karena sering tsunami. Makanya itulah yang dimaksud dengan manusia kebudayaan ini, alam yang membentuk manusia dan kebudayaannya. Karena dia memperhatikan alam, sering tsunami, maka lahirlah kebudayaan kawasan Hitu tadi. Oke, kita lanjut. Kata bergantung pada kalimat satu teks tersebut berantonim. Antonim apa? Lawan kata, Pak. Oke. A menjuntai, B ketagihan, C tersangkut, D membebani, E terlepas. Kita kembali ke teksnya. Ingat, bahasa atau kata dalam bahasa Indonesia ini disesuaikan dengan konten ya. Tadi bergantung ya. Ini dia. Manusia untuk tetap dapat melangsungkan kehidupannya selalu bergantung pada lingkungan alam dan fisik tempatnya hidup. Ini dia di kalimat satu. Kata bergantung ini. Oke, kita kembali ke teksnya. Ke option. Yep. Oke ya, udah paham ya. Di kalimat satu, manusia untuk tetap dapat melangsungkan kehidupannya selalu bergantung pada lingkungan alam dan fisik tempatnya hidup. Kata selalu bergantung. Oke, kita lihat. Pak. E, terlepas. Ada jawaban lain, Nak? Oke, untuk tidak buang waktu kita cek. Oh, sorry. Oke. Jawabannya E, terlepas. Jadi manusia untuk tetap dapat melangsungkan kehidupannya selalu bergantung pada lingkungan alam fisiknya tempatnya hidup. Ini tadi kalimatnya ya, terlepas. Berarti kalau bergantung, lawan katanya terlepas. Maka jawabannya adalah eko.
Oke, kita lanjut. Kata hubung melainkan pada kalimat 2 seharusnya diganti dengan A tetapi, B sedangkan, C sehingga, D maupun, atau E meskipun. Screenshot, kita kembali ke teks tadi. Sudah? Udah, Pak. Oke, kita kembali ke teks. Berarti kalimat 2 ya. Ingat kalimat 2 kata melainkan. Kalimat 2. Oke. Hubungan manusia dengan lingkungan fisik dan alamnya itu tidaklah semata-mata terwujud sebagai hubungan ketergantungan manusia dengan lingkungan. Melainkan, nih dia, juga terwujud sebagai suatu hubungan yang saling memengaruhi dan mengubah lingkungan. Kira-kira jawabannya apa? A ya, Pak. Ya, kalau kamu udah dapat jawabannya silakan. Atau teman kamu yang lain. Oke, udah ketemu jawabannya? Lama kali. Kata melainkan. Diganti dengan tetapi, sedangkan, sehingga, maupun, atau meskipun. Udah jumpa jawabannya? Sudah, Pak. Oke. Kita lihat. Oke. Kita lihat ya. Apakah benar jawabannya? Ya. Ini kita masukkan coba ini materinya kalimat efektif. Udah belajar kan kalimat efektif kan? Sudah, Pak. Oke, kita lihat. Hubungan manusia dengan lingkungan fisik dan alamnya itu tidaklah semata-mata terwujud sebagai hubungan ketergantungan manusia dengan lingkungan. Sedangkan juga terwujud tidak efektif kalau dimasukkan dengan sedangkan. Sehingga juga terwujud sebagai sehingga. Sehingga ini tidak, maupun juga terwujud, meskipun juga terwujud tidak. Maka yang paling tepat itu menggunakan kata tetapi. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Kesimpulan. Simpulan isi teks tersebut adalah A. Sebagai makhluk sosiobudaya, manusia dibentuk oleh lingkungannya sehingga memerlukan kebudayaan. B. Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia dibentuk dan membentuk perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungan hidupnya. C. Perubahan lingkungan hidup bergantung perilaku manusia dalam membentuk budaya untuk tuntutan hidupnya. D. Dalam mengatur dan mengubah lingkungannya, manusia sangat bergantung pada kebudayaannya yang dimiliki. E. Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia dan lingkungannya. Oke, silakan di screenshot. Kita kembali ke teksnya, baca dan pahami lagi untuk mencari simpulan dari teks tadi. Sudah, Pak. Sudah? Oke, kita kembali ke teksnya, Nak. Oke, silakan.
Oke, kita sudah ketemu jawabannya. Dia menjawab bravo. Balik kembali. Kebudayaan milik manusia dibentuk membentuk perilaku manusia. Oke, kita lihat ada B, kebudayaan B rata-rata ya. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Membosankan ya soal seperti ini ya? Coba jujur dulu. Enggak, Pak, enggak. Ngantuk. Ngantuk. Karena jawabannya tadi betul aja. Luar biasa. Berarti kita coba menu baru lah. Pertemuan selanjutnya kita coba menu baru yang lebih menantang dari ini ya. Oke, kita lanjut. Kalau di sini dibentuk, saya jelaskan sedikit, sebagai makhluk sosiobudaya, manusia dibentuk oleh lingkungannya, sehingga memerlukan kebudayaan. Di sini dikatakan apa? Melainkan juga terwujud sebagai suatu hubungan yang saling memengaruhi. Kalau di sini dia hanya dari satu sisi, lingkungan saja. Oke, kita lihat perubahan lingkungan hidup bergantung pada perilaku manusia dalam membentuk budaya. Ini masih sama dengan ini. Kalau yang ini jawaban D, kata kuncinya di dalam teks itu selalu bergantung pada lingkungan alam dan fisik tempatnya hidup. Itu ada di dalam teks. Di sini kata kuncinya dengan begitu manusia, kebudayaan, dan lingkungan merupakan 3 faktor yang menjalin secara integral. Oke, kita lanjut. Oke, ini teks berikutnya. Silakan dibaca dulu pertanyaannya. Berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar? A. Sistem pendidikan Indonesia dapat menghambat layanan pendidikan di Indonesia yang beragam. B. Sistem pendidikan Indonesia tidak memberikan peluang bagi pendidikan masyarakat adat. Sistem pendidikan Indonesia harus berseragam. Oke, ini silakan di screenshot. Kita kembali ke teks. Ditanya di sini paragraf pertama. Jadi kita fokuskan ke paragraf pertama saja. Sudah? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, kita fokus ke paragraf pertama saja ya. Ini dia. Silakan dipahami. Oke, Nak, sudah ditemukan jawabannya? Kita lihat, biasanya udah ada yang chat ini. Oh, belum. Di sini diminta pemahaman bacaan dan menulis. Kalau ini penalaran ya, dari apa yang dibaca. Oke.
delta. Ada jawaban yang lain? Oke, kita lihat. C, Charlie. Ada delta, ada Charlie. Kita lihat lagi. Delta. Oke, kita lihat jawabannya apa. Berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar? Oke, step pendidikan. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah delta. Mengapa delta? Oke, kita identifikasi dari yang A ya, Nak. Sistem pendidikan Indonesia dapat menghambat layanan pendidikan di Indonesia yang beragam. Di sini, sementara yang dibicarakan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat adat dalam teks pertama itu, paragraf pertama itu. Yang B, sistem pendidikan Indonesia tidak memberikan peluang bagi pendidikan masyarakat adat di Indonesia. Sementara di dalam teks diceritakan peluang pendidikan itu ada, hanya saja tidak tepat dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat adat. Kan itu dikatakan tadi. Yang C, ini hampir benar sekali ini. Sistem pendidikan Indonesia harus seragam seluruh Indonesia agar terciptanya kebersamaan secara nasional. Sementara di sini di dalam paragraf pertama itu bukan ada diskriminasi, tapi di situ dibiarkan berkembang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lewat pendidikan kontekstual ada di dalam teks. D. Sistem pendidikan Indonesia harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. E. Sistem pendidikan Indonesia tidak mengembangkan pendidikan anak secara kontekstual. Yang ini jelas tidak sesuai karena yang dibicarakan pendidikan masyarakat adat. Di sini pendidikan anak. Ini tidak sesuai dengan paragraf pertama. Oke? Baiklah, Nak. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sekali lagi saya ingatkan. Sebelum kita tutup, sekali lagi saya ingatkan, tolong ujian prakteknya segera dikirim ke saya. Saya tunggu sampai sebelum US. Paham? Paham, Pak. Ya, tolong dikirim segera dan digarap dengan serius, jangan asal-asalan karena ini nilai untuk masuk ke rapor. Karena saya lihat masih ada yang menggarapnya kurang serius antara mau dan tak mau gitu. Sementara ini nilai luar biasa ini. Jadi tolong dikirim, kan gampang. Saya perintahkan di situ apa? Pembacaan puisi diutamakan puisi karangan sendiri. Kalau tak ada puisi karangan sendiri, pakai puisi karangan penyair-penyair terkenal. Kan banyak tuh, ada almarhum Sapardi Djoko Darmono, ada Khairil Anwar dan lain-lain. Banyaklah, ada Sutarji Kalsumbahri, banyaklah. Terus saya juga kirimkan video tutorial cara baca puisi, kan ada, saya kirimkan itu. Jadi tolong digarap dengan serius. Ini kelas Alexa belum ada ngirim satupun dengan saya. Sekarang yang paling banyak ngirim sampai tadi pagi saya terima kelas Nobel. Jadi tolong segera dikirim ya. Paham? Paham, Pak. Nanti saya Paham, infokan Pak. semua, Pak. Paham. Oke, mantap. Kalian kan udah dewasa, pasti paham lah. Baiklah, Nak. Sekian dulu pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan bahasa saya yang menyakiti perasaan anak-anak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Nak. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya.